Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsyanda Widya Putri dengan NIM A221-22072 dari program studi pendidikan biologi kelas E. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video yang bertujuan untuk membagi tugas mata kuliah struktur hewan, di mana saya akan membahas mengenai sistem rangka pada hewan. Perlu kita ketahui bahwa sistem rangka pada hewan merupakan unit atau struktur kerangka yang membentuk bentuk dasar pada hewan itu sendiri. Nah, adapun penjelasan tentang morfologi dan anatomi sistem rangka pada hewan. Yang pertama, terdapat struktur dan komponen sistem rangka pada hewan yang meliputi tulang sujati, sendi, otot, ligamen, tilago atau tulang rawan, dan sumsum tulang. Kemudian, ada fungsi dan peran sistem rangka pada hewan. Yang pertama, yaitu memberikan dukungan struktural atau sebagai penyokong bentuk dari hewan itu sendiri, kemudian melindungi organ vital dan memungkinkan pergerakan. Nah, sistem rangka juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot hewan. Selanjutnya, terdapat pengaruh lingkungan terhadap morfologi dari sistem rangka. Jadi, bentuk sistem rangka yang ada pada hewan itu disesuaikan dengan tempat atau lingkungan mereka hidup serta kebiasaan makan. Misalnya, pada burung, mereka memiliki tulang yang berisikan udara dan tulang ini bersifat pneumatik atau ringan yang memungkinkan burung tersebut melakukan penerbangan di udara. Nah, begitu juga dengan gajah. Mereka memiliki hidung yang fleksibel yang memudahkan mereka mengambil makanan dan menyerap air. Artinya, bentuk dari sistem rangka mereka disesuaikan dengan lingkungan hidup dan kebiasaan makan yang mereka lakukan. Kemudian, jenis-jenis sistem rangka pada hewan. Nah, jenis-jenis sistem rangka pada hewan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, exoskeleton, skeleton, dan hidroskeleton. Di mana exoskeleton ini bisa ditemukan pada hewan arthropoda seperti serangga dan krustasea. Bisa kita lihat di sini contohnya ada kepiting. Kemudian skeleton. Endoskeleton ini bisa ditemukan pada vertebrata atau hewan-hewan yang memiliki tulang belakang seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan hampir semua jenis mamalia. Kemudian ada hidroskeleton. Nah, sistem rangka pada hewan hidroskeleton ini ditemukan pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti cacing pipih dan ubur-ubur. Nah, sistem rangka pada hidroskeleton ini biasanya berisikan air atau hemolimfa. Kemudian, peran sistem rangka dalam kelangsungan hidup hewan. Yang pertama yaitu memberikan dukungan struktural di mana mereka memberikan kekuatan dan kestabilan tubuh pada hewan. Kemudian, sistem rangka juga melakukan perlindungan organ-organ yang rentan terhadap cedera oleh serangan predator dan memungkinkan hewan untuk melakukan pergerakan dan beraktivitas. Kemudian ada adaptasi sistem rangka. Yang pertama yaitu adaptasi strukturnya. Misalnya tulang yang kuat untuk hewan yang berukuran besar dan tulang yang ringan untuk hewan yang terbang. Misalnya yang berukuran besar seperti gajah. Nah, jadi kakinya di sistem rangka itu dibuat lebih kokoh, dibuat lebih kuat untuk menopang berat badannya tadi. Sedang bertolak belakang dengan burung. Mereka dimodifikasi tulangnya lebih ringan untuk memungkinkan penerbangan. Kemudian adaptasi menurut fungsi rangkanya. Misalnya pada tulang hidung yang panjang pada gajah yang disebut belalai dibuat lebih panjang agar mereka dapat melakukan pengambilan makanan dan penyerapan air lebih mudah. Kemudian terdapat klasifikasi hewan berdasarkan sistem rangkanya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu vertebrata, di mana hewan dengan sistem rangka endoskeleton yang terdiri dari tulang belakang. Kemudian invertebrata yang berisikan hewan dengan sistem rangka exoskeleton atau sistem rangka hidroskeleton. Ada perbandingan sistem rangka pada hewan vertebrata dan invertebrata, di mana sistem rangka pada invertebrata dapat berupa cangkang luar, mereka melindungi dari luar, yang dimaksud dengan exoskeleton atau struktur tubuh yang lebih fleksibel. Artinya hewan invertebrata ini memiliki tubuh yang cukup fleksibel. Bisa kita lihat contohnya seperti cacing, kemudian penyu, dan lain-lain. Kemudian di sistem rangka pada vertebrata, mereka memiliki tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang itu sendiri.
Kemudian terdapat masalah kesehatan yang terkait dengan sistem rangka pada hewan. Tidak hanya pada manusia, ternyata sistem rangka pada hewan juga dapat mengalami gangguan. Yang pertama yaitu kerusakan atau patah tulang yang dapat menghambat pergerakan dan menyebabkan rasa sakit pada hewan itu sendiri. Kemudian penyakit pada tulang dan sendi, misalnya osteoporosis atau pengelapukan pada tulang dan artritis. Yang selanjutnya, kelainan pada perkembangan sistem rangka. Nah, jadi hewan juga bisa mengalami yang namanya skoliosis dan rahitis. Kemudian, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi sistem rangka tetap melakukan penolongan terhadap sistem rangka pada hewan? Yang pertama, konservasi habitat alami hewan, menjaga keberlanjutan populasi dan keanekaragamannya. Kemudian pencegahan penangkapan dan perburuan liar. Nah, mencegah perburuan liar dan perdagangan hewan yang ilegal tentunya sangat membantu kita untuk melakukan keberlanjutan, untuk menjaga keberlanjutan dari populasi hewan itu sendiri. Kemudian tidak melakukan perburuan liar untuk tidak merusak sistem rangka pada hewan itu. Kemudian kita bisa melakukan pengembangan teknologi medis veteriner, merawat dan menyembuhkan cedera dan penyakit pada hewan. Ketika hewan itu luka atau sistem rangkanya mengalami gangguan, maka dengan teknologi medis tadi kita dapat melakukan pertolongan pertama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.